Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan review artikel yang berjudul mikroenkapsulasi kalsium yang diperoleh dari bubuk cangkang telur dengan memanfaatkan kombinasi bahan pelapis. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya Diandra Caisyana Dewi dengan NIM D1C024012, Anjani Sari D1C024030, Rini Aprilia D1C024064. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anjani. Yang pertama itu ada bagaimana cara penulis menulis artikel tersebut. Penulis menyusun artikel dengan struktur ilmiah standar IMRAT, yaitu abstrak, ringkasan tujuan, metode, dan hasil utama penelitian. Introduction atau pendahuluan menjelaskan latar belakang, masalah, dan tujuan penelitian. Material dan methods menjelaskan bahan, desain eksperimen, dan prosedur penelitian secara rinci. Result and discussion memaparkan hasil penelitian sekaligus membahasnya dengan teori dengan penelitian terdahulu, conclusion, kesimpulan dari hasil penelitian. Yang kedua ada gaya penulisan yang digunakan. Formal dan ilmiah menggunakan bahasa akademik atau bahasa Inggris. Menggunakan sitasi atau referensi untuk memperkuat argumen di pendahuluan dan pembahasan. Data disajikan dalam bentuk tabel dan gambar atau SEM menggunakan analisis statistik, ANOVA, dan DNMRT untuk validasi hasil. Jadi, cara penulisannya sistematis, mulai dari masalah, solusi, metode, hasil, dan interpretasi. Next. Pendahuluan dan latar belakang. Mengapa ada masalah? Yang pertama, masalah global. Defisit kalsium dalam diet global menjadi perhatian besar. Kalsium penting sebagai komponen fungsional dalam pangan dan nutrasetikal. Yang kedua ada masalah teknis, fortifikasi langsung. Fortifikasi langsung dengan garam kalsium menghadapi tantangan seperti kelarutan terbatas, pengendapan, interaksi dengan matriks pangan, dan degradasi saat pengolahan atau penyimpanan. Semua ini merusak bioavailabilitas dan kualitas sensoris produk. Yang ketiga ada solusi yang ada atau mikroenkapsulasi tapi masih belum optimal. Mikroenkapsulasi sudah dikenal sebagai solusi, namun rasio optimal antara gum arabic atau GA dan pati atau starch untuk enkapsulasi kalsium dari sumber cangkang belum dieksplorasi secara sistematis. Ini adalah gap penelitian yang menjadi justifikasi utama studi ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lini Aprilia. Selanjutnya ada tujuan penelitian, menentukan rasio optimal gum arabik dan pati beras sebagai bahan penyalut untuk menghasilkan mikrokapsul kalsium dengan retensi tinggi. Adapun metodenya, material and method, cara menyusun dan menyajikannya, urutan penulisan metode, yang pertama ada bahan, yang kedua ada desain eksperimen, yang ketiga persiapan bahan baku, yang keempat proses mikroenkapsulasi, yang kelima parameter analisis satu persatu, moisture, yield, solubility, morfologi, pH, kalsium. Yang keenam, analisis statistik. Setiap parameter analisis disertai rumus matematisnya, contohnya moisture content sama dengan B kurang C per B kurang A dikali 100%. Ini memudahkan reproduksi oleh peneliti lain. Desain eksperimen menggunakan complete randomization atau CRD dengan 7 perlakuan 3 kali ulangan 21 unit eksperimen. Ini disajikan dalam tabel 1 yang sangat jelas, yaitu perlakuan P1 dan P6. Penulis selalu memakai kontrol P1 sebagai pembandingnya. Hasil dan pembahasan. Cara penulis mempresentasikan data. Penulis menggunakan kombinasi tabel utama. Untuk angka hasil, huruf notasi A, B, C menunjukkan beda nyata statistik. Penjelasan naratif, interpretasi hasil perbandingan dengan jurnal lain atau sitasi. Gambar SEM, visual morfologi. Data ditampilkan dalam tabel atau gambar, contohnya tabel kadar air, tabel yield, dan tabel kalsium.
Data tidak ditulis narasi dulu, tapi ditampilkan dulu. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, kadar air disajikan dalam tabel 2, dibahas mana tertinggi dan terendah, alasan ilmiah atau ikatan air oleh Gam Arab. Yang kedua, yield disajikan dalam tabel, dijelaskan tertinggi di P7 atau 37,97% karena kombinasi coating lebih efektif. Yang ketiga, kelarutan dijelaskan hubungan Gam Arab meningkatkan kelarutan, Pati menurunkan kelarutan, disimpulkan ada efek sinergi. Yang keempat, kadar kalsium tertinggi di P6, 25,57%, dijelaskan coating menengah mencegah kehilangan kalsium, meningkatkan stabilitas. Yang kelima ada morfologi atau SEM, tanpa coating, retak, Gam Arab halus, kombinasi paling stabil. Yang terakhir ada pH, Gam Arab menurunkan pH, Pati menaikkan pH, kombinasi pH stabil. Adapun kesimpulannya yaitu formulasi optimal P6 10 gram ESP ditambah 5 gram Ga ditambah 5 gram RS, rasionya 1:0,5 kalsium 25,57%, kelarutannya 11,96%, pH-nya 8,15%, kadar airnya 4,97%. Sinergi Ga plus RS. Ga memberikan emulsifikasi dan film termin, RS memberikan kekmatan struktural. Kombinasi 1:0,5 menghasilkan matriks enkapsulasi terbaik. Penelitian ini menunjukkan bahwa mikroenkapsulasi kalsium dari cangkang telur berhasil ditingkatkan kualitasnya dengan kombinasi Gam Arab dan Pati beras. Perlakuan terbaik adalah P6, rasio seimbang, yang menghasilkan kadar kalsium tertinggi dan sifat fisik kimia yang paling optimal. Produk ini berpotensi digunakan sebagai fortifikasi pangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.